Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sekitar saya terdapat berbagai jenis tanaman yang indah dan subur. Tanaman diibaratkan seperti manusia bisa terjangkit suatu penyakit yang diakibatkan oleh organisme pengganggu tanaman. Ibarat pada manusia, apabila terjangkit suatu penyakit, diperlukan suatu pengobatan. Begitu juga pada tumbuhan, apabila terjangkit suatu penyakit, diperlukan suatu pengobatan atau pengendalian berupa obat atau dikenal juga dengan istilah pestisida. Menurut jenis bahan asalnya, pestisida ada yang berasal dari pestisida dari bahan kimia, ada juga yang berasal dari bahan alam. Yang keduanya memiliki kekurangan dan kelebihan. Berdasarkan kajian literatur, pestisida yang berasal dari bahan alam atau dikenal dengan istilah pestisida nabati menjadi suatu pilihan yang aman dan ramah terhadap lingkungan biotik ataupun abiotik karena memiliki sifat yang biodegradable, tidak beresistensi pada hama, dan tidak meninggalkan residu sehingga aman digunakan. Di sekitar saya terdapat berbagai jenis tanaman yang dapat dijadikan untuk pembuatan pestisida nabati. Di antaranya ada daun serai, ada daun sirih, ada daun pepaya, dan ada daun sirsak. Oleh karena itu, pada hari ini saya Ida Tarwiyah, guru SMKN 1 Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat, membuat pestisida nabati dengan menggunakan metode ekstraksi dan filtrasi. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini anak-anak kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah luar biasa ya. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Sebelum memulai pelajaran, kita membaca doa dahulu. Siapkan. Baca doa dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang masuk hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Berarti kalian betul-betul ada perubahan ya. Tahun baru, semangat baru. Oke. Coba untuk kebersihannya kanan kiri. Ada sampah enggak? Dicek. Alhamdulillah, terima kasih ya kalian semangat kebersihan. Sudah siap belajar? Kalau sudah siap, mana bukunya ditunjukin? Di bawah enggak? Iya, terima kasih. Bukunya sudah ada, kalian sudah siap? Sebelum kita mulai pelajaran, biar lebih semangat lagi, kita yel-yel dulu ya, ciri khas dari SMK. Oke, yel-yel dulu ya. SMK Bisa. SMK Bisa. Iya, kimia Semangat. IPAS Oke. ya. Ya. Untuk hari ini kita akan pelajari apa? Tapi sebelumnya Ibu akan mengingatkan kembali pada bahasan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang atau jenis-jenis pemisahan campuran. Masih ingat? Coba sebutkan apa saja jenis-jenis pemisahan campuran. Di antaranya Ya. ada sublimasi, ekstraksi, filtrasi, destilasi, dan lain-lain. Ya, betul. Oke, ya. Di bahasa kali ini masih ada hubungannya dengan bahasa sebelumnya.
derajat dari campurannya dengan menggunakan suatu pelarut ya. Oke. Yang berikutnya satu lagi tentang filtrasi. Filtrasi adalah memisahkan campuran dengan berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Iya, boleh tepuk tangan. Ya. Jadi cara pemisahan campuran itu beda-beda. Ada distilasi tadi disebutkan itu beda lagi ya prinsipnya, termasuk untuk ekstraksi dan filtrasi. Elemennya menjelaskan fenomena secara ilmiah dengan capaian pembelajaran. Peserta didik menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya dilihat dari berbagai aspek seperti makhluk hidup dan lingkungannya. Karena kita kimia itu terpadu dengan IPAS untuk SMK. Berikutnya, nah di sini ada peta konsep. Peta konsepnya di sini definisi pestisida. Ini semuanya sudah Ibu share di bahan ajar itu lengkap ya. Ada definisi pestisida, kemudian jenis-jenis pestisida. Di sini ada pestisida kimia. Kemudian yang berikutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajarannya melalui diskusi peserta didik mampu mendefinisikan pestisida nabati dengan benar, melakukan praktikum dengan prosedur dengan tepat. Kemudian melalui praktikum peserta didik mampu menyajikan hasil praktikum dengan benar. Nah, berikutnya manfaatnya. Ini manfaat dari pembuatan pestisida nabati. Ini Ibu ambil ya dari sumbernya ini. Yang pertama mudah terurai. Jadi kelebihan dari pestisida nabati yang pertama mudah terurai. Yang berikutnya, nah di sini ada alur pembelajaran seperti biasa ya, biar kalian seperti apa sih dalam pembelajaran ini. Ya, ini selama pembelajaran kita diawali dari pendahuluan, kemudian kegiatan inti, karena kita menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning. Di sini ada 5 tahapan, ya, ada 5 tahapan yang akan kalian lalui, ya. Oke, berikutnya, nah di sini ada aspek penilaian biar kalian tahu, ya, apa aja yang akan dinilai. Yang pertama itu ada pre-test dan post-test. Ini untuk aspek keterampilan diantaranya ya nanti selama praktikum kan ajarnya. Kalau kalian diam saja, teman-teman aja modelin ya. Jadi semuanya harus aktif. Ini kemudian penilaian sikap. Nah ya, apa aja dalam penilaian sikap tuh ada keaktifan kalian. Kemudian ada di sini ada mandirinya, bagaimana keaktifan kalian, kemandirian kalian, kedisiplinan dan kerjasama. Nah ini kemudian penilaian antar teman. Nah nanti kalian gadis misalkan menilai jidan ataupun yang sebaliknya. Ternyata bukan hanya kalian aja, ini juga guru kalian nanti menilai ibu ya. Itu dulu ya. Sekarang kita kuis dulu ya. Kalian sudah melakukan pretest. Pernah kalian melihat tanaman seperti ini? Ada yang tahu ini seperti putih-putih gitu ya? Ada yang tahu kenapa? Akibat apa ini? Kena hama atau penyakit. Iya, kena hama atau penyakit. Nah, indah enggak jadinya si bunga tersebut? Nah, kemudian yang berikutnya lagi ada gambar yang lain. Ini bukan hanya pada bunga-bunga ya, pada pohon-pohon. Ini buah. Ada yang tahu buah apa ini? Ini juga sama. Pernah nggak melihat seperti ini? Ini mirip seperti yang tadi cabai rawit. Ini katanya karena bakteri. Tapi kalau yang sekarang sebaliknya menjadi tidak indah, tapi si buahnya indah. Ibu tuliskan dalam bahan ajar. Ternyata di sekolah kita ada yang menulis seperti ini. Ini ada yang tahu ini pohon apa? Jambu. Ya, ini kalau diperbesar, ada yang bisa lihat ini? Ya, terlihat ini semut. Nah, dari permasalahan yang tadi, tentunya harus ada solusi. Bagaimana supaya tidak terjadi seperti itu lagi, dan bagaimana kalau sudah terjadi cara mengatasinya. Ya, oke.
manusia sakit perlu apa? Kalau untuk sembuh perlu apa? Perlu pengobatan. Nah, begitu juga pada tanaman. Yang kedua, mengorganisasikan peserta untuk belajar. Dan silakan kalian ini duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ibu sudah membagi kelompok berdasarkan yang heterogen. Kalian silakan berdiskusi, silakan. Perkenalkan, nama kelompok kami dari Dawat Sentra. Kesimpulannya, dapat memanfaat pestisida ini kami sudah berdiskusi sama kelompok lain dan membuat Berapa kali pemakaiannya? 1 kali 1 minggu lebih efektif. Perkenalkan, kami dari kelompok upaya dengan nama lain Carica. Kami sudah berdiskusi sama kelompok. Pada penggunaan pestisida nabati ini, kami memilih daun pepaya karena mudah didapat dimanapun dan kebetulan ada di sekitar sekolah. Bagaimana cara mengaplikasikannya? Yang kita buat mengalami fermentasi atau mengalami penguraian sempurna dari daun sirih hijau dengan nama lain kami memilih daun sirih karena mudah didapat dimanapun dan kebetulan ada di sekitar sekolah. Selain ada daun sirih berwarna hijau, ada juga daun sirih yang berwarna merah. Nah, apakah daun sirih yang berwarna merah dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pestisida nabati? Bisa digunakan. Kan kami dari kelompok Serewangi dengan nama latin Simopogon citratus karena mudah didapat dimanapun. Melati merupakan hasil ekstraksi bagian tertentu dari tumbuhan, bisa dari daun, ya, bisa buah, bisa dari biji atau akar yang baik manusia ataupun hewan. Rahasia kebahagiaan itu ada 2. Ada 3 hal. Rahasia kebahagiaan itu ada 3 hal. Yang pertama, bersabar. Kedua, bersyukur. Yang ketiga, ikhlas. Kita sekarang melakukan proses. 4, 3, 2, 1. Oke. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang pembuatan ekoenzim. Jadi kalian nanti akan mengamati ciri-ciri dari perubahan kimia. Disiapkan. Itu membaca doa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.